Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 19 Oktober 2021. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 15 ayatnya yang pertama. Demikian sabda Allah. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian firman Tuhan. Mari saling menopang. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika sebelum pandemi COVID-19, biasanya dalam rangka 17 Agustus, akan ada satu pertandingan yang dilaksanakan hampir di seluruh Indonesia. Apakah itu? Panjat Pinang. Dalam pertandingan Panjat Pinang, masing-masing tim akan bekerja sama dan mengatur strategi agar bisa mencapai hadiah yang digantung di atas pohon pinang. Biasanya, strategi yang digunakan adalah menata yang kecil dan lemah sebagai orang yang digendong. Kemudian mereka yang paling kuat di antara tim harus rela menjadi batu pijakan yang menopang teman-temannya. Dengan kerjasama yang baik ini, maka tujuan bersama anggota tim untuk mendapatkan hadiah dapat tercapai. Bapak Ibu, dalam persekutuan juga demikian. Semua anggota harus mau bahu-membahu menyatukan tekad untuk menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh umat Tuhan. Tidak ada yang ingin diutamakan, tetapi harus saling mendukung. Yang lemah harus didukung lebih banyak. Saudara di dalam Kristus, dalam teks hari ini Paulus berbicara mengenai dua kelompok orang percaya di Roma, yaitu orang lemah dan orang kuat. Paulus menggunakan istilah kuat dan lemah untuk menggambarkan keadaan rohani orang percaya ketika itu. Istilah kuat menunjukkan pada iman orang yang telah dewasa dalam Kristus, sehingga peka terhadap masalah orang lain. Orang yang kuat adalah mereka yang peka pada hati nurani yang telah diterangi oleh firman Allah. Lebih dari ketaatan mereka akan ritual dan tradisi hukum Taurat. Sedangkan istilah lemah mengacu pada orang percaya yang imannya belum dewasa, yaitu yang masih percaya pada ritual dan tradisi hukum Taurat. Mereka merasa berkewajiban untuk mematuhi aturan dan tradisi hukum Taurat tentang apa yang boleh mereka makan dan apa yang tidak boleh mereka minum, apa yang harus mereka lakukan, kapan mereka harus beribadah dan kapan tidak. Mereka yang lemah iman berkeyakinan bahwa orang Kristen yang dewasa rohani menghidupi kekristenannya dengan cara mengikuti aturan ketat dan sering sekali menghakimi sesama yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Oleh karena itulah, Paulus mengajak mereka yang kuat untuk memanfaatkan kelebihan atau kekuatan mereka secara positif. Bagaimana caranya? Yang pertama, mereka harus membantu yang lemah. Yang kedua, mereka tidak boleh mencari kesenangan sendiri. Yang ketiga, berusahalah untuk saling membangun, memakai kekuatan atau kelebihan untuk membangun orang lain. Saudara di dalam Kristus, bagaimana dengan kita? Renungan hari ini mengingatkan kita yang merasa kuat iman agar peka terhadap pergumulan saudara seiman kita yang lemah. Kita harus membantu mereka. Misalnya dengan cara mendampingi atau mendoakan ketika mereka jatuh atau dalam pencobaan. Hendaknya kita menjadi panutan, bukan celaan bagi mereka yang lemah.
Tentu kita berkerinduan agar orang yang lemah iman suatu saat menjadi kuat juga. Maka marilah kita belajar peka, serta memberi perhatian dan topangan kepada saudara-saudara seiman kita. Apalagi pada saat ini, walaupun jumlah orang yang terpapar COVID sudah semakin menurun, tetapi dampak yang ditimbulkannya masih sangat terasa. Ada banyak orang yang butuh topangan dari kita. Lukas 12 ayat 48b berkata, "Kepada yang banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Jika kita memiliki kemampuan, kita adalah orang yang berhutang. Kita harus memberkati orang-orang dalam kehidupan dan membawa kebaikan bagi orang. Bukan untuk menggunakan kelebihan kebijaksanaan atau kepasihan menyakiti orang, melainkan untuk dapat saling menopang. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat memberikan hidup kami menopang yang lemah. Bimbinglah kami untuk semakin peduli terhadap sesama kami. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk selalu menjaga diri dan keluarga dengan mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.